Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Mister IM. Pada kesempatan ini atau di dalam video ini, saya Pak Iman Firmansyah Fahdi akan menjelaskan materi kelas 10 tentang dasar negara, tentang ide pendiri bangsa, tentang dasar negara. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar video ini dapat kalian cermati, kalian pahami dengan baik, sehingga materi yang saya sampaikan atau materi yang Pak Iman sampaikan dapat berguna buat kalian. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pak Iman, persilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Pak Iman mengucapkan selamat datang di kelas 10. Pada kelas 10 ini menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum yang dahulu. Jadi materi ini yang Pak Iman bahas pada video ini bagian dari kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja. Pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang ide pendiri bangsa, tentang dasar negara, maka ini tidak lepas kaitannya dengan proses kemerdekaan suatu negara. Pak Iman beri info dasar terlebih dahulu, atau Pak Iman beri konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah negara pada umumnya. Ini negara pada umumnya ya. Ini anak-anak ingin merdeka. Semua negara ingin merdeka. Tidak ada negara yang tidak ingin merdeka. Apa sih merdeka itu? Merdeka adalah negara itu punya kebebasan. Kebebasan dalam hal apa, Pak? Misal kebebasan mengelola negaranya, kebebasan bersuara, kebebasan menyampaikan aspirasinya. Ini yang diidam-idamkan oleh semua negara, termasuk negara kita tercinta yaitu NKRI. Ketika negara ingin merdeka atau punya tujuan merdeka, maka setiap negara atau semua negara punya yang namanya proses. Proses setiap negara satu dengan negara lain pasti berbeda. Ada yang prosesnya mudah, ada yang prosesnya susah. Artinya mudah, dia tidak perlu perjuangan. Tapi kalau negara yang punya proses yang susah, ini perlu perjuangan sekali. Perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajah semisal. Ini merupakan proses negara dalam mencapai suatu kemerdekaannya. Pasti butuh proses. Proses itu setiap negara dengan satu dengan negara lain pasti berbeda. Dalam proses ini tidak terlepas yang namanya tokoh-tokoh bangsa. Artinya ketika negara berproses dalam kemerdekaan, di situ ada peran dari tokoh-tokoh bangsa. Tokoh-tokoh bangsa ini ngapain saja? Tokoh-tokoh bangsa ini mempunyai andil. Pertama, dia atau mereka ini memberikan suatu ide. Yang kedua, memberi suatu gagasan dan bahkan melakukan suatu gerakan-gerakan. Ini konsep dasarnya suatu negara ingin merdeka. Kita belum bicara secara khusus ya, atau secara negara kita. Pak Iman masih belum berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang konsep dasarnya terlebih dahulu. Sampai sini sudah dipahami ya. Selanjutnya, kalau sudah dipahami, adalah bahwasanya ketika
ketika tokoh-tokoh bangsa ini memberikan ide, gagasan maupun gerakan, ini harus didiskusikan dan dilaksanakan secara bersama. Artinya tidak bisa tokoh-tokoh bangsa itu berdiri sendiri atau berjuang sendirian dalam proses kemerdekaan suatu negara. Artinya tokoh-tokoh bangsa juga mengajak seluruh elemen negara, seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Ini harus didiskusikan, diajak ngomong baik-baik, dan dilakukan suatu pelaksanaannya. Jadi tidak hanya diskusi, tapi juga melakukan suatu aksi yang nyata. Itu peran tokoh bangsa. Kalau sudah dipahami tentang konsep dasar ini, kita lanjut. Ini adalah ini, ketika tadi sudah diskusikan, maka tujuannya untuk merdeka. Merdeka ini adalah tujuannya untuk mencapai suatu dasar negara. Jadi negara ingin merdeka harus melalui proses ini di dalamnya ada tokoh-tokoh bangsa yang memberikan ide, gagasan, dan gerak-gerakan yang mana ketiganya ini harus didiskusikan dan dilaksanakan secara bersama untuk tujuannya untuk tadi merdeka ini nantinya dapat dibuat suatu dasar negara bukti bahwasanya negara itu sudah merdeka. Itu konsep dasarnya yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia. Negara kita ini merupakan negara yang mempunyai proses yang sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali perjuangannya. Ada 3 fase secara ringkasnya. Pertama ada fase penjajahan Portugis, Spanyol, dan VOC. Yang kedua ada fase penjajahan Belanda, yang ketiga ada fase penjajahan Jepang. Ini secara singkatnya fase dimulai dari fase ini ya, penjajahan Portugis. Ini dulu negara kita masih bentuk kerajaan, sehingga negara Portugis, Spanyol maupun gabungannya VOC ini selalu menang. Mengapa? Karena kita waktu itu belum bersatu secara satu identitas. Ketika ini sudah berhasil menjajah, maka ada fasenya gulung tikar. Jadi ketika pertama Portugis dia sudah enak menjajah, lalu Spanyol sudah keasikan, maka Spanyol ini kayak bosan gitu loh. Lalu ada VOC ini kayak persatuan dagang antara Portugis dan Spanyol. VOC ini ketika menjajah maka mengalami suatu gulung tikar atau bangkrutan karena mungkin biaya operasionalnya waktu itu lumayan banyak. Maka pada intinya ketika dibawa ke konferensi Wina, maka negara kita Indonesia jatuh pada fase penjajahan Belanda. Pada fase penjajahan Belanda, pada intinya ini banyak melahirkan pemikir-pemikir cerdas. Karena ketika dijajah oleh Belanda, negara kita tidak hanya diambil sumber daya alamnya, tapi juga diambil sumber daya manusianya. Ketika mengambil sumber daya manusia, Belanda juga memberikan suatu pendidikan seperti edukasi kepada negara kita, rakyat negara kita. Misal negara Belanda mencontohkan cara makannya. Cara makan ada Belanda, atau etika ketika bertemu dengan orang asing atau orang Belanda. Itu harus, misal kalau di Jawa harus menunduk. Ini selain menjajah, negara Belanda ternyata juga memberikan suatu sisi edukasinya, sehingga ketika di fase penjajahan Belanda ini melahirkan pemikir cerdas. Nah, negara kita proses kemerdekaannya ini dimulai ketika pertengahan ini. Proses kemerdekaan dimulai ketika
Proses kemerdekaan negara kita dimulai ketika ini ya, pertengahan dari fase Belanda ke fase Jepang, tepatnya pada tahun 1942, tepatnya 8 Maret di Kalijati. Kalijati ini daerah Subang, Jawa Barat. Bahwasanya negara Belanda menyerah di hadapan Jepang. Karena waktu itu Jepang memberi suatu perlawanan sehingga Belanda menyerah, mengumumkan menyerah di Kalijati 8 Maret tahun 1942. Ketika itu negara kita dijajah oleh Jepang, maka masuk di fase penjajahan Jepang. Ketika sudah berada di Jepang, maksudnya ketika Jepang sudah menjajah negara kita, ternyata Belanda ini seperti memanggil temannya, artinya ada sekutunya. Sekutunya siapa? Misal Inggris, Amerika ya. Ini melakukan balasan kepada Jepang dan berhasil menduduki sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang punya rencana nih untuk membentuk BPUPK. Apa itu BPUPK? Silahkan diklik di kolom komentar. Ketika 1 Maret ini, maka tanggal 29 Aprilnya terbentuklah yang namanya BPUPK bersamaan dengan ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Nah, BPUPK sendiri itu seperti yang kalian lihat di layar PPT ini, bahwasanya diketuai oleh Karte Rajiman Mujaningrat. Yang kedua, wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso, yang mana ada 2 sidang, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua itu 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Fase penjajahan ini masih belum selesai ya, jadi di pertemuan ini Pak Iman batasi terlebih dahulu sampai pada terbentuknya BPUPK, yang mana ada 2 sidang. Ini yang perlu dipahami. Ini Pak Iman masih belum membahas tentang yang bom Hiroshima dan juga kemerdekaannya, karena materi kita masih awal sekali. Habis ini bisa dipahami ya materinya. Selanjutnya adalah, karena masih baru, maka literasikan secara berkelompok mengenai ini ya. Pokok-pokok pikiran dari pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Soekarno. Ini tokoh-tokoh bangsa yang berkecimpung dalam proses kemerdekaan bangsa. Maka carilah di setiap tokoh-tokoh ini adalah Muhammad Yamin, biografinya seperti apa dan isi pidatonya seperti apa. Begitu dengan Supomo, carilah biografi dan inti isi pidato seperti apa. Begitu juga dengan Soekarno. Ini kalian tulis saja di kertas, di buku catatan kalian, hingga nantinya ketika saya melihat catatan kalian, dapat saya nilai dengan baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Jika ada yang tanyakan, silahkan diklik di kolom komentar yang ada di YouTube Pak Iman. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Karena masih baru, tidak perlu banyak-banyak terlebih dahulu. Kita belajar sedikit-sedikit, tapi yang penting mengena. Terima kasih. Akhir kata, Pak Iman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kepentingan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.